Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami bersama dengan Ketua Lembaga Adat Kabupaten Mamasa, itu Bapak Benyamin Matasak yang ada sekarang di tempat ini, dan saya sebagai Wakil Ketua Gerson Montonglayu menyampaikan bahwa nenek moyang kami itu berasal dari Sakdan Toraja yang namanya Pong Petiamboro, atau setelah di sini diberi nama Pong Kapadang. Kemudian datang di Mamasa bersama saudaranya namanya Malilin, dan itulah sebabnya waktu sampai di Gunung Mambu Lilin, meninggal Mambu Malilin artinya mati lemas, sehingga diberi nama sekarang Gunung Mambu Lilin. Pong Kapadang akhirnya terus ke daerah Tabulahan, yaitu Buntu Kapusaan, dan di sana ketemu dengan namanya Nenek Torikene yang sekarang orang beri nama Nenek Torikene. Kemudian melahirkan 7 orang. Dari 7 orang ini, itulah yang menjadi cikal bakal masyarakat Kondosapata Waisa Palelean atau Kabupaten Mamasa sekarang. Tapi untuk selanjutnya akan diceritakan oleh Bapak Ketua Lembaga Adat mengenai apa arti kata Mamasa. Ya, silakan. Saat itu mungkin kampung ini masih diliputi air, sehingga dia lewat Mambu Lilin di gunung sana, kemudian terus ke Buntu Bulo Kapusaan. Di sana dia ketemu dengan Nenek Torikene. Kemudian yang kedua, nenek moyang kami berasal juga dari Toraja, yang namanya Londong Torura, Londong Torsakdan. Dia datang yang kedua, namanya Londong Dewata atau Temampu. Londong Dewata inilah yang membawa adat istiadat 7.777. Kesimpulannya ada tua tamate mapia tangkadaki. Segala sesuatunya lewat musyawarah adat bisa diselesaikan dengan perdamaian. Karena Mamasa sebenarnya asal mulanya namanya Mamase, artinya mengasihi. Tapi mungkin masalah ejaan sampai Belanda mengganti menjadi Mamasa. Inilah kami rasa penting bagi generasi utamanya saat-saat ini melihat perkembangan bahwa Mamasa ini kita harus merendahkan diri dalam segala bentuk. Jangan kita lupakan budaya kita, adat istiadat, karena itulah kebanggaan nenek moyang kita sejak dari Toraja sana. Kemudian tadi setelah Nenek Pong Kapadang atau Pong Petiamboro menikah dengan Nenek Torikene atau Nenek Torikene, akhirnya melahirkan 7 orang. 7 orang ini yaitu anak pertama namanya Demangana, kemudian seterusnya namanya Manna Pahodo dan Lumalle, kemudian Patanam Bulawan dan Demaroe juga. Kemudian setelah perkembangan masyarakat di Mamasa ini, maka dibentuklah Pitu Ulun Nasalu. Pitu Ulun Nasalu itu yaitu dari mulai Tabulahan, Aralle, Mambi, Bambang, Rantebulahan, Matanga, Tabang. Dan setelah makin berkembang, di sini sudah banyak
masyarakat berkembang biak di seluruh Pitu Lunasalu ini. Kemudian tahap kedua diadakan di pemekaran atau bahasa memasanya di Tawal Polemana, itu di Tokpao Mamasa. Setelah seorang orang tua datang ke tabulahan bertanya kepada Indo kada nenek, yaitu waktu itu nenek Detumanan. Akhirnya dijanjilah pertemuan di Tokpao atau dulu Bambana Banggo, sekarang Kota Mamasa, dan di sana kemudian dia mekarkan menjadi lebih 20 kehadatan. Akhirnya diberi nama Kondo Sapata Waisa Palelean dengan gelaran-gelaran masing-masing. Tabulahan diberi nama Petawamana Pebita Paraundangan Petosaku Pentikadinge Indolitak. Kemudian Arale diberi nama Indo Kadanene Lentek Tamamalina Biti Tamamalina Kondo Sapata Waisa Palelean. Dan Bambang diberi gelar Subban Nada Kulambu Malilin Sangkiran Tinting Undanan Lappa-Lappa Bambangan Nasangka. Kemudian Mambi diberi gelar Indo Lantang Kadanene Lentek Kandian Bulawan Payakurin Lempo Kandian. Kemudian Rantai Bulahan diberi nama Tome Dua Takin Metalu Suleka Tontiwi Bedua Tekinan buang Talu Sulekana Tama Allah na kedengan Tosila Salabingkung Tolis Silenda Matawase. Kemudian Matanga diberi nama Andi Rita Tempon Asa Tamarapo Talati Bero Susuk Talati Dende Katonan. Nah, kemudian Sindagamani disebut Sindagamani na Kondo Sapata Parondong Bulawan Nawai Sapalelean Timbu Tamati nama rupa tahu. Kemudian Malakbo disebut Tanduk Kalua Pala Samarosom Tola Paterok Sau Tola Reke Keden Unduan Nawana Kondo Sapata Tolik Bija Patola Minto Tulisangondo. Ya, dan kemudian Osango disebut Tokera Sepu Tompatayan ni Kondo Sapata Tolapalapai Wasapalelean Terakandan Nena Tala Sewasan Isi Balao. Kemudian di kampung ini diberi nama Limbonga Sangka Liswanada Tongkambi Kando Seratu Talana Poindan Lembang Talana Potondon Makrupatu Tahu. Kemudian Banggo disebut Pangulisan Ada Tapadalangan Pasalungkuan na Sangka Tasusu Batuan Torriwapakan Aluk Mentor Melolangi Torrandi Balida Sangka Ombok Ribatara. Kemudian Mamasa atau Rambu Saratu disebut Rambu Saratu Bandang Dirangga Tonte Lambet Nalitak Tomanti Luak Napalang Padang Talabimbang Talapingo Lama Teken di Papak Lalondong Tama Ula-Ula. Kemudian Tawalian disebut Sedanan Sangkana Kondo Sapata Pandanan Penikuan Nawai Sapalelean to umpotan to Untoroi 2 Lalambugi. Kemudian Orabua disebut Petue Sarakana Kondo Sapata to Tondok Meratu Tomak Kadapuang Tompuno itu Ndana Mana di Tokpao. Kemudian Tabang disebut Bubugan na kada nenek Talaun na kada tomatua Toman na baka disurat. Pana disebut Lalang Kadua na Kondo Sapata Saromani Nawai Sapalelean Tontoy Tinting Bulawan. Mesawa disebut Mata Bulawan na Kondo Sapata Talingarara Nawai Sapalelean Panampo Matoto na Kondo Sapata Nawai Sapalelean Torangi Redena Tasik Tontoy Lapalapa Sikarwaan. Kemudian sampai di Tubi namanya Parawatana Kondo Sapata. Ulu Manda Batu Dikwa atau sekarang disebut Totaldu itu adalah Suluran Pituna Kondo Sapata. Kemudian Malunda itu disebut Suluran Basina Kondo Sapata. Ya mungkin kalau sekarang istilahnya pelabuhan. Saya tambahkan bahwa Mamasa setelah datang Belanda disebut Pitu Lunasalu
karua tipariti nawai. Artinya Mamasa dengan daerah pantai itu yang disebut karua tipariti nawai. Yang Amula Jaya di Paku, Lambi Namun di Suriname, itulah itu Bana Minanga, ditambah Tu Bitara Manuk Alu, itulah istilah Tipariti Nawai. Kemudian dahulu hampir terjadi perang antara pantai dan gunung, dan itu waktu diadakan musyawarah bahwa kita yang berada di satu tempat ibarat mata putih dan mata hitam. Tidak boleh ada sesuatu. Kita harus saling mengasihi, saling menerima apa adanya. Karena hulu sungai dan muaranya tidak mungkin bisa dipisahkan. Dan itu waktu pertemuan ini ditentukan dengan istilah Al-Lamungan Batu di Lujok. Itu satu tanda persaudaraan antara pantai dan gunung Mamasa. Ialah istilah Pitu Ulun Nasalu, Pitu Babana Minanga Karua Tipariti Nawai. Pemerintahan keadatan yang bentuknya kayak federasi. Jadi tiap-tiap keadatan di sini itu punya wilayah otonom dan sebenarnya menguasai Kondosapata sesuai dengan jalurnya. Contohnya misalnya Malakbo itu disebut Tanduk Kalua Palasamaroson, itu semacam panglima tentara. Jadi itu menguasai Kondosapata sesuai dengan dalam hal kemiliteran. Makanya disebut Tontoli Tulisan Ngondo Mintok Bijapatola. Itu sebagai para kesatria dan para cendekiawan dipilih oleh Tanduk Kalua untuk mempertahankan Kondosapata ini. Adat yang tertua itu Tabulahan. Dia sebagai petawa mana, pebita perandangan, petua saku, pentu kadinge, indolitak. Ya, itu sebagai yang terkakak. Tetapi di tiap-tiap wilayah ini punya otonom dan menguasai Kondosapata sesuai dengan jalurnya. Ya, saya sebut tadi contoh Malakbo. Kemudian kalau Mamasa di sana itu semacam menteri luar negeri, menteri dalam negeri, karena namanya Rambu Saratu Bandang Dirangga, tonto lambe nalitak tomanti luak na padang terabimbang terapingo, mak teken di papak lalondong tamahulau. Artinya dia harus selalu berendah hati dan tapi berwibawa sebagaimana ayam jantan. Jadi masing-masing wilayah itu punya adat atau pemangku adat yang punya wewenang untuk menyelesaikan masalah di wilayahnya masing-masing. Jadi semacam federasi, ya, negara kesatuan yang berbentuk federasi. Itu seperti itu. Makanya di sini tidak ada disebut Puang Daeng, hanya di sini memang mirip Hindu, yaitu Tanah Bulawan, Tanah Basi, Tanah Karurung, Tanah Koko. Jadi 4 strata di masyarakat dulu. Ya, sampai sekarang juga seperti itu, tapi ya tidak terlalu. Filosofinya ada 2 tamate mati atang kadake. Artinya lewat musyawarah dijadikan baik. Tapi segala hasil musyawarah itu diberikan kepada hadat, dia yang keluarkan aturan bahwa harus begini. Dan itu tidak boleh dilanggar siapapun juga. Barang siapa yang melanggar, ya minta maaf, harus keluar dari negeri ini. Karena negeri ini punya budaya. Kalau orang Mamasa menerima semua orang, tapi harus dia ikuti budaya. Dia tidak boleh datang semaunya, harus tunduk kepada budaya yang ada. Ya, filosofi kedua yaitu Mesakada di Potuo, Pantangkada di Pomate. Ya, kalau bahasa Indonesia kurang lebih bersatu kita teguh,
bercerai kita runtuh. Yang berikut yaitu si tayuk si pakasalle, si rande maya-maya. Itu si tayuk si pakasalle berarti saling menghargai, hormat menghormati. Si rande maya-maya berarti tolong menolong. Saling menerima Iya. apa adanya. Iya, itu filosofinya memasak. Kalau susunannya rumah mulai dari Banua Layuk, Banua Sura, Banua Bolong, Banua Rapa, Banua Longkarit, baru Banua Busak. Jadi itu Banua Layuk, itulah yang disebut Banua Adat. Atau kalau bahasa Indonesia semacam istana. Nah, kemudian Banua Sura itu rumahnya orang kaya. Jadi belum tentu yang punya rumah ukir itu, karena biasanya tidak diukir sampai ke belakang. Itu hanya diukir di depan dan tidak pakai di depannya itu tidak pakai patung kerbau. Tapi dia pakai istilahnya lulung paku atau ya. Kalau Banua Bolong itu pakai patung kepala kuda, karena itu melambangkan dia sebagai panglima di bawah panglima tertinggi. Artinya dia Pak Barani istilahnya. Kalau diukir ya itu rumah orang kaya. Itu Banua Rapa, itu rumah rakyat kebanyakan. Dan di bawahnya lagi Banua Longkari dan ya apa yang disebut tadi oleh Pak Ketua Lembaga. Ya. Saya kira inilah sekedar secara singkat masa kabupaten atau Kabupaten Mamasa atau juru disebut Kondasapata Wesa Palelean. Jadi kami mohon maaf kalau umpamanya ada yang kurang, karena inilah sejarah tutur dari orang tua kami yang tidak pernah ditulis sampai saat ini. Ya ada yang tulis tapi belum sempurna. Jadi mudah-mudahan lewat video ini kami harapkan supaya diberikan masukan dan kritikan agar lebih sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang.